sahabat Nova, kali ini ada berita menarik dari penyanyi Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu ternyata tak hanya berselingkuh, Krisdayanti ungkap dulunya pernah kecanduan narkoba hingga Anang Hermansyah harus lakukan ini agar sang diva bangkit dari masa kelam. Nah, sahabat Nova pasti penasaran kan tentang cerita lengkap dari berita ini? Tapi sebelum itu, like dulu ya video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Hubungan Krisdayanti dengan anak kandungnya bersama Anang Hermansyah yaitu Aurel dan Azriel memang sering diterpa prahara. Baru-baru ini diketahui Kade dan putri sulungnya Aurel kedapatan saling sindir di media sosial. Hal tersebut diawali dengan Aurel Hermansyah menyampaikan sindiran pedas bin menohok kepada sang ibu kandung Krisdayanti. Tak cukup sampai di situ, kini orang pun ramai-ramai menguliti masa lalu Krisdayanti nih sahabat Nova. Siapa sangka Krisdayanti pernah melewati masa lalu yang kelam. Penyanyi top tanah air ini rupanya pernah terjerumus ke lembah hitam narkoba. Hingga sosok Anang Hermansyah yang merupakan suaminya saat itu yang selalu ada di sampingnya. Ia mengakui melalui buku catatan Krisdayanti, My Life, My Secret terbitan Gramedia. Dalam buku tersebut, Krisdayanti menguak kisah Anang Hermansyah memergokinya memakai narkoba. Di dalam buku itu, ia menuliskan, pikiranku terbang, masalahku melayang, kecemasanku hilang, aku mengendus dan terus mengendus lagi. Aku mulai dikuasai gelinjang nikmat yang sangat asing tapi memikat. Begitulah pengakuan Krisdayanti seperti tertulis dalam buku tersebut, sahabat Nova. Berawal dari Anang Hermansyah mendapati istrinya, Krisdayanti mengisap narkoba jenis sabu-sabu di kamar tidur. Krisdayanti yang mengisap nikmatnya narkoba belasan tahun lalu, kala hatinya merasa hampa. Padahal karir Kade sedang melejit dan dia terus mencapai popularitas di tengah mengonsumsi narkoba itu, sahabat Nova. Kade sempat terheran dengan dirinya sendiri yang masih memiliki karir cemerlang dan ia terus menghisap sabu. Kelakuan Krisdayanti yang suka menghisap narkoba itu pun sempat mendapat teguran dari manajernya Shelby. Apalagi ketika kondisi Kade sempat turun drastis dengan kantong mata hitam, bibir kering, dan mata kuyu karena narkoba. Tetapi teguran dan kondisinya yang sempat menurun tak membuat Kade berhenti dari narkoba. Ia justru semakin brutal dengan memesan dan membawa narkoba ke rumahnya. Krisdayanti sering menghubungi bandar untuk membeli narkoba dan menghisapnya di rumah. Bandar dan narkoba adalah satu-satunya pilihan Krisdayanti dibanding harus menghubungi teman-temannya untuk refreshing. Bahkan Kade pun bersembunyi-sembunyi setiap kali transaksi narkoba di rumahnya agar tak seorang pun melihatnya. Sampai suatu ketika Anang Hermansyah mendapati Kade mengonsumsi narkoba karena ada sisa puntung rokok sang bandar di meja ruang tamunya. Kala itu, Kade tidak memperhatikan puntung rokok sang bandar karena sudah terbuai dengan nikmatnya sabu. Akhirnya, Anang pun menaruh curiga dan menyelidiki ulah Krisdayanti di rumah selama ini. Setiap kali orang di rumah menggelengkan kepala, Anang tak langsung percaya. Ia seketika sangat terkejut ketika masuk kamar dan mendapati Krisdayanti sedang menikmati sabu. Kade menyatakan bahwa pada saat itu Anang menjerit histeris dan memeluknya. Anang juga memberitahu Ibu Yanti dan juga Yunisara yaitu kakak kandung dari Krisdayanti mengenai aib tersebut. Setelah menenangkan diri beberapa hari, Anang akhirnya membawa Yanti ke sebuah pondok pesantren di Jember, tempat dulu ia pernah menjadi santri. Krisdayanti pernah mengisahkan masa kelamnya ini dalam sebuah talk show di SCTV pada 1 Agustus 2009, sahabat Nova. Ia menceritakan bagaimana Anang membawanya ke pondok pesantren agar sembuh dan terlepas dari narkoba. Krisdayanti sempat dibawa ke alam bebas, tidur di atas bebatuan sambil dibacakan banyak sekali doa serta ayat-ayat suci.
Saat itu, KD juga sudah bertekad untuk lepas dari narkoba yang sangat sulit dilakukan sendiri. Salah satu alasan kuat KD ingin sembuh dari narkoba dan menceritakan masa kelamnya dalam sebuah buku adalah karena dua anak tercintanya. KD merasa ada sebuah tanggung jawab kepada mereka yang sudah melihat dan bertanya-tanya tentang ibunya yang seorang pengguna narkoba. Akhirnya, ia bisa menjawab semua pertanyaan anak-anaknya ketika sudah sembuh dan menuliskannya di dalam buku. KD sengaja menuliskan kisah kelamnya sebagai pecandu narkoba untuk berbagi kepada publik, sahabat Nova. Sejak itu, ia memiliki prinsip semua orang berhak memperbaiki diri sendiri dari sesuatu yang buruk karena tak selamanya akan menjadi buruk. Nah, itu dia sahabat Nova cerita masa lalu dari Krisdayanti dan apa yang dilakukan Anang Hermansyah. Jika sahabat Nova ingin mendapatkan informasi ini lebih lanjut, sahabat Nova bisa cek di Nova ID dan jangan lupa juga untuk terus membaca tablet Nova agar mendapatkan update terbaru dari selebriti Indonesia. Sahabat Nova jangan lupa juga like video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya.